Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandey Raja Rafael dari kelas 11 MIPA 1. Kali ini saya akan membacakan tugas bahasa Indonesia, yaitu membaca cerpen dengan judul Kejujuran Seorang Penjual Batagor. Nama penjual Batagor itu adalah Teguh. Sehari-hari beliau bisa dipanggil Mang Teguh. Biasanya beliau berkeliling mendorong gerobak Batagor sejak pagi hari dan pulang menjelang maghrib. Ketika berjualan, ini ia lakukan puluhan tahun, dan syukur dagangannya selalu disenangi oleh para pelanggan, terutama para emak dan anak-anak sekolah. Pada suatu pagi sebelum berangkat berjualan, tiba-tiba anak-anak yang sudah SMA melapor ke Mang Teguh seraya meminta uang SPP. Ayah, aku menunggu SPP 3 bulan. Jika dalam 2 hari ini tidak dilunasi, maka aku bakal diskors. Bahkan diancam dikeluarkan dari sekolah. Bagaimana ini ayah? Tunggu ya nak. Besok ayah upayakan agar uangnya ada. Kamu pokoknya belajar yang rajin. Ayah akan cari uang yang banyak hari ini dan semoga dagangan kita laris. Beliau berangkat dengan perasaan cemas. Tahu sendiri, sekarang sedang ada wabah pandemi sehingga banyak orang lebih betah berdiam di rumah. Sekolah pun digelar secara daring. Alhasil Batagor jualan Mang Teguh cukup sepi pembeli. Di tengah perjalanan, tidak disangka Mang Teguh melihat ada pasangan yang keluar dari mobil seraya bertengkar. Entah apa yang mereka ributkan, sampai-sampai pihak perempuan melempar tas dan sepatunya. Tanpa sempat melerai pasangan tersebut, sudah terlanjur pergi menaiki mobil. Sedangkan barang-barang seperti alat kosmetik dan sepatu masih tertinggal di pinggir jalan. Mang Teguh yang sudah sampai di lokasi kejadian tidak menduga menemukan sebuah dompet. Ketika ia coba lirik, ternyata ada banyak uang dan kartu berharga. Uangnya kira-kira ada sekitar 5 juta. Mang Teguh pun ingat dengan permintaan anaknya tentang SPP sekolah, tapi jauh dari dalam lubuk hatinya beliau ingin mengembalikan dompet tersebut. Selain ada uang 5 juta, ada pula banyak kartu berharga seperti KTP, kartu kredit, ATM, beberapa administrasi penting lainnya. Tanpa berpikir panjang, Mang Teguh langsung saja mendorong gerobak Batagor ke alamat yang tertuju. Di dompet seraya berharap agar bisa bertemu dengan pasangan yang bertengkar tadi. Ternyata jauh. Mang Teguh berangkat pukul 11 pagi dan tiba di alamat pemilik dompet jam 3 sore. Ia agak cemas dan sedih, dagangannya belum ada yang beli. Tapi di sisi yang sama, Mang Teguh sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk berperilaku jujur sekaligus amanah. Assalamualaikum, permisi Pak, Bu. Sesaat setelah mengetuk pintu, tiba-tiba terdengar jawaban dari seorang perempuan. Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya Pak? Begini Bu, apakah benar Ibu yang namanya Nita? Iya benar Pak, dengan saya sendiri. Ini Bu, tadi ketika di jalan saya tidak sengaja melihat Ibu bertengkar, lalu saya menemukan dompet ini. Mang Teguh pun menunjukkan dompet dan mengembalikan kepada Bu Wanita. Alhamdulillah, benar sekali Pak, terima kasih banyak Pak, ini dompet saya ada banyak barang berharga di dalamnya. Iya, sama-sama Bu. Tunggu. Jadi Bapak berjalan dari lokasi jatuhnya dompet sampai ke sini dengan jalan kaki dan mendorong gerobak Batagor ini. Iya Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Soalnya hari ini sudah sore dan saya ingin segera pulang ke rumah. Ternyata masih banyak orang baik dan jujur di kota ini. Tunggu Pak, ini saya ada sedikit rezeki untuk keluarga Bapak. Hitung-hitung untuk mengganti ongkos jalan kaki Bapak yang telah mengantarkan dompet ini kembali. Terlihat Bu Wanita mengeluarkan uang sebanyak 1 juta dan berniat memberikan kepada Mang Teguh. Waduh, tidak usah Bu, saya ikhlas. Saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Mang Teguh sontak menolak uang pemberian Bu Wanita seraya kembali mendorong gerobak. Bibirnya tampak sedang tersenyum, tapi hatinya tetap cemas. Tapi ada situasi yang cukup aneh. Di tengah perjalanan pulang, tiba-tiba saja ada banyak pembeli Batagor yang menghampiri Mang Teguh. Sekitar 300 orang waktu itu. Mang Teguh kaget seraya kegirangan. Dalam waktu 1 jam saja akhirnya Batagor jualannya habis. Ternyata tanpa sepengetahuan Mang Teguh, Bu Wanita tadinya baru saja mendapatkan dompetnya kembali, sempat menelpon para karyawan di perusahaan dan meminta mereka untuk membeli Batagor Mang Teguh. Siapa sangka peristiwa ini bisa terjadi.
Inilah ujian kejujuran bagi Mang Teguh, bahwa segala hal yang baik akan kembali ke hal yang baik pula. Karena barang dagangan habis, Bang Teguh pun dapat uang banyak serta bisa membayar SPP sekolah anaknya. Sekian dari saya, terima kasih.